menuliskan orang-orang yang mengaku ajaran kasih, ya, mengaku anak-anak Tuhan datang ke Nusantara ini merampok, merampas, menjajah, menganiaya, memperbudak, memperkaos dan seterusnya. Itu kerjaan kalian. Kalian tenang-tenang ini karena kami mayoritas. Coba kalian ini yang mayoritas, hancurlah kami ini. Hancur sehancur-hancurnya. Jadi Lukas 21 nomor 8 itu cerita yang Yesus ditanyai. Jangan tafsir bebas. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Apakah yang bertanya kepada Yesus ini orang yang hidup di zaman sekarang? Bukan. Lalu kenapa ditafsir seenak perut? Akhir zaman. Ini bukan berbicara mengenai akhir zaman. Yesus berkata, saatnya sudah dekat. Alamak. Yesusnya berkata saatnya sudah dekat, bukan berbicara akhir zaman. Bukan. Iya Bang Joma, di Lukas 21 ayat 8 ini pada saat itu memang Paulus sebelum dia bertobat, dia yang menganiaya, ya, menganiaya murid-murid itu. Tapi setelah dia bertobat, dia menjadi saksi, menjadi penginjil bagi Yesus, jadi rasul. Nanti juga kelak di akhir zaman seperti sekarang ini, siapa yang menuhankan Yesus akan di. Baik. Anda mengatakan bertobat. Baik, saya kasih data Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Pada waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Yesus mengatakan, "Angkatan jahat ini minta satu tanda." Angkatan jahat loh kata Yesus. Angkatan jahat kata Yesus bertaubat, lalu kemudian iblis yang ada di dalam dirinya keluar. Iblisnya setelah keluar, dia mengajak 7 iblis lain masuk ke dalam orang Farisi yang bertobat tadi. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya bertobat, keadaannya jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Maka muncul pertanyaan, orang Farisi yang pernah bertobat, lalu kejahatannya menjadi-jadi, itu siapa? Siapa seangkatan Yesus? Yang orang Farisi yang ngaku bertobat, setelah bertobat ternyata dia jauh lebih jahat daripada semula. Kalau tadi dia hanya membunuh fisik, setelah dia mulai kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya, dia bukan hanya membunuh fisik, dia juga membunuh roh dan akal manusia. Siapa dia? Kalau cuma membunuh fisik, itu kejahatannya belum maksimal. Tapi kalau sudah akal yang dia bunuh, sudah rohaninya manusia dibunuh, maka dia sama halnya mengajak manusia untuk mati kekal di dalam api neraka. Siapa pelakunya? Siapa pelaku yang mengutuk hukum Tuhan? Siapa pelaku yang mengajarkan menyembah kepada Kristus? Siapa pelaku yang menganggap bahwa Tuhan datang inkarnasi menjadi daging? Siapa pelaku yang mengatakan bahwa dosa-dosa manusia itu akibat daripada dosa Adam di Gan Eden? Siapa manusia satu ini? Kata Yesus, orang Farisi seangkatan dengan dia angkatan jahat, dan dia adalah oknum yang kerasukan 8 iblis di dalam dirinya. Ada enggak orang yang mengaku ada iblis di dalam tubuhku untuk menggocoh aku? Ada enggak? Ada enggak oknum pendiri agama yang mengatakan aku diutus iblis ke dalam diriku supaya iblis itu menggocoh aku? Ada enggak? Ada dong. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus bertobat, apanya yang bertaubat? Kalau Paulus itu bertaubat, maka Paulus akan mendengarkan Matius 19, jangan kau membunuh. Tapi ternyata Paulus, hasil pembunuhan inilah yang dijual kepada orang Roma dan Yunani sampai ke Indonesia. Cuma setelah Paulus bertobat, adakah ayat yang mengatakan Paulus pernah membunuh, mencuri, berzina, bercabul? Oke, Oke, baik. Ketika Yesus berbicara mengenai penyesat, apakah Yesus membicarakan tentang hal yang Anda sebutkan? Melakukan pencabulan, bla 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 dan seterusnya. Adakah iblis melakukan pencabulan? Tidak ada iblis melakukan pencabulan. Apakah berarti iblis itu baik? Tidak. Sekarang yang dikatakan penyesat itu adalah mengaku Kristus. Berarti apapun yang dilakukan setelah itu, si Kristus akan menutupi kejahatannya dengan melakukan sesuatu yang baik menurut pandangan manusia. Sekarang permasalahannya adalah,
Kalau itu bukan Paulus, lalu siapa yang dinubuatkan Yesus akan menyesatkan banyak orang? Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini? Ada enggak? Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Dan ternyata pengikutnya menjadi orang neraka, dan pengikutnya menjadi 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Itu siapa? Ku jawab. Silakan. Bang Juma kan mengatakan, selalu teman-teman apologet Islam mengatakan bahwasanya itu adalah Paulus menyesatkan. Lalu Sementara siapa? di dalam Alkitab itu, dari buahnya lah engkau mengetahui bahwa Bagus. Nabi itu adalah penyesat. Lihat, di dalam, dengar ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketika hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 9 ayat 7, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kami umat Kristen, kami tidak ada satupun melihat kejahatan Paulus setelah dia bertobat. Dari buahnya, kelakuannya selalu dia melakukan, menguduskan dirinya. Dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah bercabul, dia tidak pernah membunuh selama dia penginjilan. Dia menjauhkan semua kekotoran-kekotoran itu supaya penginjilannya tidak dicakapkan orang. Ada ayatnya. Ini 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Gak ada pernah Paulus itu bercabul, berzina, membunuh, merampok, boleh saya minta kepala orang. Gak pernah saya boleh setelah minta, bertobat. Saya boleh minta sejarah lengkap hidup Paulus supaya mulut saudari saya yang berkata dia tidak pernah ini, tidak pernah itu, apakah Anda pernah membaca sejarah hidupnya secara lengkap? Enggak, saya tanya dulu. Rasul Paulus merupakan keturunan Yahudi. Saya minta Paulus lahir di Tarsus. Kitab apa yang menceritakan sejarah hidup lengkapnya Paulus dari nol sampai dia meninggal dunia? Silsilah Paulus, Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Nama bapaknya siapa? Paulus merupakan keturunan Yahudi dan nama Romawi. Bapaknya siapa, Bang? Paulus lahir di Tarsus. Iya, nama bapaknya siapa? Sekarang di Turki, dari keluarga Yahudi. Ia mengaku berasal dari suku Benjamin. Tunggu dulu, Bang. Sementara itu Paulus juga memiliki keluarga negaraan Romawi. Iya, saya Paulus tanya dilahirkan dengan nama Saulusus. Ia dilahirkan sejarah hidupnya, sejarah hidup, sejarah hidup lengkapnya. Sekitar tahun 1 sampai 5 setelah Masehi di Provinsi Tenggara Tarsus, Turki. Paulus dididik dengan di bawah pimpinan Gamaliel. Sejarah lengkap hidup dia secara pribadi ada enggak? Itu yang saya dapat. Enggak, kitab apa yang menceritakan? Enggak ada dibikin sejarahnya Paulus pernah berzina, Paulus pernah merampok setelah bertobat. Enggak, yang saya tanya, ada enggak buku yang menceritakan perilaku Paulus secara lengkap? Sekarang Bang Ju menjelaskan. Aku sudah kubacakan tadi. Enggak, itu saya tanya. Iya, saya juga bisa mengatakan bahwa si Fulan tidak pernah begini, tidak pernah begitu ya, karena saya tidak pernah membaca dan tidak pernah tahu sejarah hidupnya. Sekarang Bu Darni tahu nggak sejarah hidup Paulus dari nol sampai dia meninggal? Nah, dia setelah bertobat, kita kan yang saya kembali tanya kepada kejahatannya dong. Apakah saudara tahu sejarah hidup Paulus ngapain aja sejak dia lahir sampai dia meninggal? Iya, sejarahnya dia dulunya menganiaya itu yang muncul Yesus di Bible. Yang saya tanya, ada nggak kitab yang setelah bertobat sama? Kalaulah eceknya orang Kristen menjadi mualaf, dia kejahatannya di dahulu banyak, tapi setelah menjadi mualaf, apa kalian hitungkan kejahatan yang lalu? Kan enggak, lahir kembali kan? Yang saya tanya, Anda kan dengan mengatakan dengan sombongnya, dia tidak mencabul, dia tidak membunuh, dia tidak merampok. Mana dalilnya dia bercabul? Nah, sekarang tunjukkan dulu sejarah hidupnya lengkap, baru Anda mengatakan tidak ada. Kalau sejarah hidupnya ada, enggak ada. Aduh, bagaimana ceritanya Anda mengambil kesimpulan
sedangkan tidak ada sejarah hidupnya. Ayo. Kan sejarah hidupnya dulunya dia menganiaya umat Ya, Yesus. mana Jahat. kitab apa? Kitab Kejahatannya apa? ada. Kitab Kan apa gitu. yang bisa saya baca pada saat dia usia 1 tahun, Silsilah 2 Kisah tahun, Para Rasul 22 3 ayat tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, ngapain aja dia? Kalau yang nggak? seperti itu ya enggak ada. Nggak ada. Tidak ada. 1 tahun sampai wafatnya gitu, Tidak detail ada. gitu enggak ada. Nggak ada. Terus apa alasan Anda mengatakan dia adalah orang suci? Ya, dia sudah bertobat dari kejahatannya. Kita kan menilai dari pertobatan. Gimana Sekarang, sih Bang Juma ini? sekarang apakah Anda mau membantah ucapan Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, terhina dalam kerajaan langit. Yes. Siapa pelakunya? Paulus, Galatia Paulus. 3 ayat 24, Paulus Paulus berkata, itu. hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, Mana ada sementara dibatalkan? Yesus mengatakan Taurat itu sampai langit dan bumi ini lenyap. Mana yang betul? Memang Paulus juga mengatakan, hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Galatia 3 ayat 24. Itu kan kata Paulus. Nah, Yang di Yesus Efesus sudah itu datang belum? dibatalkan dan dipersatukan di dalam Yesus. Yesus sudah datang Itu. belum? Sudah datang Yesus. Kenapa Hukum tidak Taurat kiamat? itu dipersatukan. Kenapa tidak Dipersatukan di kiamat dalam kalau dia Yesus. sudah datang? Hah? Kenapa tidak kiamat kalau dia sudah datang? Dia datang. Loh, berarti sudah Setelah kiamat. kelahirannya itu dia datang. Belum akhir zaman itu Bang Loh, Juma. Yesus Itu kesalahan Bang Juma mengatakan selalu. kalau aku yang datang itu akhir kehidupan. Belum, dia kedatangannya ke bumi ini untuk ada misinya. Aduh. Misi penyelamatan. Kedatangan kedua kali belum datang Bang Juma. Lah, Dia belum berarti datang akhir kedatangan zaman. yang keberapa yang datang Belum. kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Belum akhir zaman itu, makanya Bang Juma salah. Astagfirullahalazim. Belum akhir Berarti zaman itu. Waktu kedatangan Paulus kedatangan Yesus kepada Ya, Paulus silakan yang belum lain. akhir Ampun zaman. saya kalau orang tak Makanya berakal Bang begini. Juma salah. Silakan. Kedatangan Yesus Budarni, kepada Budarni. Paulus belum akhir zaman. Nanti belum datang Yesus, akhir zaman belum datang. Di situ baru makanya orang Kristen menunggu kedatangannya yang kedua kali. Belum akhir zaman kedatangannya kepada Paulus. Hanya Yesus memilih. Korintus 1 Budarni. Korintus 9 ayat 15. Artinya menurut, oke sebentar guru kami lagi istirahat. Artinya menurut Budarni di situ Yesus turun berkali-kali. Pertama dia datang Iya. sewaktu kelahirannya di dalam Matius 1 Pertama ayat dia datang, 18. terlahir, hidup Terlahir. 33 tahun. Iya. Ya, dia Itu. terlahir datang hidup 33 tahun di muka bumi ini. Nah, Yes. Yesus menubuatkan kedatangan dia kedua kalinya. Betul? Yes. Belum datang. Syukur. Belum. Nah, belum datang. Kalau Belum. dia belum datang kedua kalinya, berarti yang datang yang mengaku bertemu Yesus itu adalah bohong. Yang datang itu secara pribadi Yesus memilih Paulus. Nah, kalian yang salah. Lah, berarti sudah Aduh. datang kedua kalinya. Belum, itu belum akhir zaman. Itu memilih. Yesus memilih secara pribadi. Dia memilih Paulus rasulnya Kedatangan untuk Yesus menuntun kedua Paulus kalinya. agar penginjilan Darni ke ini berbagai paham nggak sih bangsa. poinnya? Itu dia. Bu Darni, Oh, Yesus mengajarkan sebelum dia terangkat ke langit. Ajaran firman dari Tuhan sudah disampaikan semua oleh Yesus. Sudah diterima oleh murid-murid Yesus. Dan murid Yesus otomatis mestinya mengamalkan, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Firman Tuhan sudah selesai, sudah tuntas, sudah disampaikan semua oleh Yesus. Berdasarkan pernyataan Yesus di Yohanes 17 nomor 8. Setelah itu, Yesus mewanti-wanti tentang Mesias palsu. Mewanti-wanti. Karena apa? Karena nanti akan datang Mesias palsu memakai nama Yesus. Yesus nanti datang kedua kalinya disertai dengan tanda kilat memancar dari timur ke barat dan seterusnya. Itu kedatangan Yesus kedua kali. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus selain tanda itu, pesan Yesus jangan percaya. Maka pertanyaannya, di sela-sela di momen sebelum datangnya Yesus sesuai dengan tanda yang dia jelaskan di Matius 24 tadi, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus?
mengaku sebagai Yesus? Ya, iya. Sewaktu Yesus mendatangi Paulus, belum akhir zaman, Bang Alif. Nah, Itu artinya secara di situ, pribadi Yesus memilih. Sama seperti Bu Yuni. Bu Yuni pernah didatangi Yesus. Bu Yuni. Iya, itu belum akhir zaman. Kenapa Bu Yuni dijadikan dalil? Bu Darni, Bu Yuni pernah bersaksi didatangi Yesus. Alamak. Bu Yuni pernah bersaksi didatangi beres Yesus. ini. Bahunya dipegang Yesus. Aduh. Bisa, Yesus kapan saja bisa datang. Tapi Bu akhir Darni, zaman Bu belum. Darni. Kedatangan kedua kali Yesus Oke. belum terjadi. Ketika Bu Darni, ketika kedatangan ketika- definisinya beda, Pak. ketika Bu Yuni mengaku Bang, bertemu diam dengan dulu, Yesus, gantian dulu sebentar, Bang, pencari ilmu. Diam dulu, Bang. ketika siapa tadi? Bu Yuni mengaku bertemu dengan Yesus, berdasarkan pesan Yesus, itu suruh percaya atau jangan percaya? Percaya dong, itu kan secara pribadi. Malahan saya rindu didatangi Yesus. Pesan Yesus jangan percaya. Ini kalau akhir zaman, Bang Alif. Akhir zaman. Ini belum akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Gimana Lukas sih kalian 21 ini? nomor 8. Lukas 21 nomor 8 itu sangat jelas pernyataan Yesus. Baca coba Bu Darni. Iya, Lukas kedatangannya 21 di nomor Matius 8. 24 Waspadalah. itu. Ya ini sama paralel betul. Sama itu. Di sama. sini ini Ya. sama poinnya, kalimatnya sama. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Pesan Yesus, akan ada banyak orang mengaku bertemu dengan Yesus. Pesan Yesus, jangan kau ikuti. Pernyataannya jangan diikuti. Itu pesan Yesus, benar gak? Ya, tapi ada pesan yang Benar. lain, Bang. Iya, itu pesan untuk akhir zaman. Kalau ada mengaku, aku ada di padang gurun. Jangan kau Waktunya percaya. sudah dekat dan saatnya sudah dekat. Ini kata Yesus. Iya. Coba ada yang baca itu deh. nubuatan Biar itu saya tidak nubuatan, dibilang nubuat. orang. Itu Nah, iya, nubuat ke depan nubuatan. itu, ke depan. Ini belum terjadi. Oke. Akhir zaman Nah, belum terjadi loh, Bang Alif. Bu Darni, nubuatan Yesus ini ketika Yesus terangkat ke langit atau bukan? Peristiwanya. Itu peristiwa pada saat itu. Peristiwa Yesus sebelum terangkat ke langit, dia berpesan ketika nanti dia pergi terangkat ke langit, maka dia berpesan nanti akan ada orang yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu Yesus. Benar nggak kayak gitu poinnya? Dia mengatakan itu nanti kelak di akhir zaman. Kalau ada orang Saatnya mengaku aku sudah ada di sini, dekat. jangan kau Ini percaya. ini sudah Kedatangan akhir Yesus zaman kepada atau belum? Paulus belum akhir Bu Darni, zaman. Bu Darni, ini sudah akhir zaman atau belum? Belum dong, belum. Ini sudah masuk zaman akhir, Bu Darni. Masuk zaman, masuknya iya. Tapi kedatangan yang kedua kali belum terjadi. Kita belum tahu. Lah, itu Kita nggak dia tahu kapan Yesus kedatangan datang. Bisa dia datang jam 3 malam. bener-bener. Bisa dia datang seperti pencuri. Kita nggak Lah, tahu. pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan percaya. Anda setuju atau tidak? Setuju. Kelak di akhir zaman ya. Untuk akhir zaman ya. Nanti kedatangannya yang kedua kali. Maksudnya di sini di ayat Matius 24 ayat 23 sampai 27 ini Kalau begitu, mengarahkan ke kalau kedatangannya begitu- yang kedua kali. Kalau begitu berarti Yesus datang berkali-kali. Ya, suka hatinya bisa datang ke setiap Iya. manusia secara pribadi, tetapi secara global belum. Ya kalau Akhir sudah zaman main suka itu hatinya ya semua repot. mata memandang Padahal seluruh Yesus bangsa, itu akan seluruh pergi. bangsa. Ini kan enggak Setelah loh, Yesus kalian ini. pergi, itu yang kesalahan akan kalian datang satu itu salah. bukan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Oke, Ustadz Alif, izin. Ibu Darni mungkin bisa gantian ya. Bu Darni ya, sabar ya. Ibu Darni. Ya, ini Silakan, buat silakan. Ya, buat minum kopi dulu, menguatkan campur pernyataan mas. Bu Darni. Ya, silakan Bang Admin sama pencari ilmu mungkin. Ya, bisa. gini. Jadi ada juga perkataan Yesus yang lain di Yohanes 14:21. Yesus sendiri yang mengatakan, aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi apa yang dialami oleh Paulus dari sudut pandang kekristenan itu bukan kedatangan kedua, melainkan penyataan secara pribadi atau secara rohani. Lagian peristiwanya kan juga berbeda. Yang dilihat itu saya, Gurunda masuk Gurunda. Iya. sementara Gini yang dulu, saudara. Yesus ketika ditanya apa tanda kedatanganmu,
Kilat Boleh enggak? muncul. Boleh enggak saudara menjawab saya, tanda kedatangan Yesus itu apa saja? Menurut Matius 24. Kilat memancar dari Kilat. timur ke barat. Nah, selain daripada itu, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ini Ya, jangan jangan percaya. percaya. Ya, jangan percaya. Udah selesai. Jadi kalau ada yang Kan Paulus mengaku akhir zaman atau enggak? Kedatangan Loh, kedua kan enggak? Bang Juma? tanda Yesus itu tidak ada akhir zaman ataupun bukan akhir zaman. Intinya kalau Yesus datang hari ini, maka yang menjadi akhir zaman hari ini, betul? Baca dulu nih. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Iya, Kelak, saya tahu. Kelak nanti kedatangan yang kedua kali. Iya, saya tahu. Kalau Yesus datang hari ini, maka hari ini kiamat. Kalau hari ini datang dia kiamat dong. Oke, kalau yang Tapi untuk datang, dunia ya, tapi semua melihat, semua melihat. Oke. Kalau dia datang 2000 tahun yang lalu, kapan kiamat? Itu belum Ya. kiamat kedatangannya. Enggak, saya tanya, Pertama. kalau Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, kapan kiamat? Ya belum kan, Loh, tanda-tandanya belum. enggak, maksud saya kalau Yesus dia datang dengan tanda itu 2000 tahun yang lalu, kejadian kiamatnya itu kapan? Ya waktu itu toh Nah, sekarang tanda itu ada enggak datang 2000 tahun yang lalu? belum ada. Ah, berarti yang datang siapa? Ya itu secara Ah, secara apa? Secara garambang. Kedatangan akhir zaman. Pribadi. Lah, kalau Secara dia pribadi. datang, saudara, kalau dia yang datang 2000 tahun yang lalu, maka 2000 tahun yang lalulah akhir zaman itu. Tapi karena dia bukan dia yang datang 2000 tahun yang lalu, maka tidak bisa disebut 2000 tahun yang lalu itu akhir zaman. Karena belum datang, bukan dia yang datang. Kata Yesus, tanda kedatanganku ya akhir zaman. Kalau aku datang 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lalu itulah akhir zaman. Tapi karena bukan aku yang datang 2000 tahun yang lalu, maka belum akhir zaman itu. Jadi yang datang selain daripada aku yang datang membawa tanda akhir zaman, itu bukan aku, jangan kamu percaya. Oke, mungkin sedikit ada yang kurang Bang Suma. Jadi Silakan. kalau orang Kristen begini, kita percaya ada kedatangan kedua, ada menyatakan diri. Menyatakan diri ini misalnya nih, Yesus yang mengatakan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya di Yohanes 14:21. Atau Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ada sesuatu yang disebut menyatakan diri, tapi bukan kedatangan kedua. Kedatangan kedua itu spesial peristiwanya. Dan tanda-tandanya misalnya pada waktu itu akan diserahkan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan di-PN dan akan dibenci. Jadi ketika orang Kristen sudah mulai dibenci, diserahkan kepada orang, nah itu tanda-tanda pertama. Dan ada lagi juga tanda yang banyak orang akan, ya ini kalau berdasarkan Alkitab ya, di 24 itu yang ayat 10, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah jadi banyak tanda-tanda besar dulu baru kedatangan kedua. Sedangkan yang terjadi di Paulus itu adalah pernyataan diri. Bukan kedatangan kedua, begitu Bang. Jadi kalau Anda melihat ya di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 3, barang siapa yang percaya, barang siapa mengasihi aku dan Bapa akan berada di dalam dia. Barang siapa tidak percaya, akan terjadi sebaliknya. Kan begitu? Nah, kemudian barang siapa yang percaya kepada anak, percaya kepada Bapa. Dan barang siapa yang percaya kepada Bapa dan percaya kepada anak, aku dan Bapa akan berada bersama-sama dengan dia.
Aku bersama dengan dia. Pertanyaannya, apakah itu berarti Bapak juga ada di dalam murid-murid Yesus? Yes. Wujudnya? Tidak. Tapi ajarannya. Jadi yang dimaksud di dalam data yang saudara bawa, Yohanes 14 nomor 21 itu, ketika Yesus berkata bahwasanya siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Berarti yang dimaksud aku menyertai di situ adalah perintahku, menyertai mereka. Sama seperti pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8:29. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku. Bukan berarti Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Wujudnya, hakikatnya enggak. Tetapi yang menyertai Yesus adalah ajaran Bapa, firman Bapa yang datang kepada Yesus, yang senantiasa membuat Tuhan berkenan kepada Yesus. Yohanes 14 jelas nomor 21. Barang siapa memegang perintahku, perintah, maka aku akan bersama dengan dia. Perintah, ketika perintah Yesus tidak dipegang, perintah Yesus ditinggalkan, maka Yesus tidak ada di situ. Kalau ada orang yang menegakkan perintah-perintah Yesus, maka Yesus ada di situ. Itu maksudnya, bukan berarti Yesus datang, enggak. Jangan Anda anggap Yesus itu makhluk roh, seperti hantu, enggak. Jadi nasihat Yesus dalam Matius 24 itu tolong sekali lagi dipahami dengan baik, jangan diplesetkan. Andai saja kata Yesus, ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, tanpa ada tanda-tanda, kata Yesus, jangan kamu percaya. Apa akibatnya kalau percaya? Ya ini jadi Kristen. Manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, manusia mati terkutuk, Tuhan kemudian mati secara terkutuk, Tuhan kemudian menjadi tumbal. Segala macam tetebenge yang muncul setelah kalian percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus tersebut. Paulus membimbing kalian menjadi seperti ini. Apakah orang Yahudi percaya kepada Paulus? Tidak. Kenapa Kristen dan Yahudi berbeda? Ya karena Kristen ini dibimbing oleh penyesat itu. Apa buktinya? Kan Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Orang Kristen percaya. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Kalian yang percaya, silakan jadilah kalian Kristen. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Makanya mereka enggak jadi Kristen. Kami pun tidak percaya ketika ada sosok mengaku akulah Yesus yang kau niaya. Kami umat Islam tidak percaya. Kenapa? Karena Yesus pun di dalam kitab saudara mengatakan bahwasanya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nampak aku di tengah langit, seluruh manusia meratap, seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Kalau begitu, yang mengaku bertemu Yesus jangan kau percaya. Karena aku datang dengan tanda-tanda. Nyambung semua. Ini ya, ini saya tegaskan lagi. Jadi memang di kekristenan kita ini diajarkan ya bahwa tentang kedatangan Yesus mengajarkan bahwa ada dua, yaitu penyataan pribadi, kedatangan secara pribadi atau rohani. Itu kejadiannya dari dulu sampai sekarang lewat doa, lewat ibadah, dan lewat Roh Kudus. Yang kedua adalah kedatangan kedua itu di masa depan dan secara fisik global atau apa ya istilahnya final lah. Nah untuk memperkuat itu tuh ya ada beberapa pernyataan Yesus juga. Misalnya nih pengajaran Yesus tentang penyataan dirinya yang terjadi setiap saat, setiap waktu. Misalnya di Matius 18:20. Sebab yang tadi saya baca, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini pernyataan diri Yesus sendiri secara rohani. Kalau orang Kristen sekarang ya bimbingan Roh Kudus. Atau di Yohanes 14:21, aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini bukan kenampakan fisik seperti yang ada di Matius, tapi kehadiran secara rohani melalui Roh Kudus. Yesus hadir saat
Misalnya orang Kristen berdoa, bersekutu, atau menyembah, dan terjadinya berulang-ulang secara pribadi, termasuk apa yang dialami oleh Paulus ini, disebut penyataan diri secara pribadi. Sedangkan yang Bang Suma maksud di Matius 24:30 itu kedatangan kedua. Dan teksnya juga jelas kok, mereka berarti semua orang. Bukan pernyataan secara pribadi, semua orang, ini sifatnya global, akan melihat. Semua orang melihat anak manusia, jadi ada wujudnya. Anak manusia datang di atas awan-awan, dari awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan ini berbeda dengan yang tadi, kenampakan secara pribadi atau rohani. Kalau yang di Matius terjadinya satu kali, yaitu di akhir zaman. Sifatnya universal, karena semua orang melihat. Dan ini ya, dari apa yang tadi saya sampaikan, mestinya sudah bisa membedakan. Ada dua yang diajarkan Yesus tentang kedatangannya. Kedatangannya secara pribadi, rohani, dan kedatangan yang kedua secara fisik, yaitu di akhir zaman. Begitu Bang Suma. Oke. Jadi kami umat Islam, atau janganlah umat Islam, saudara, ketika Anda mengingat kedua orang tua Anda menghadirkan mereka. Ketika Anda mengingat seseorang, Anda menghadirkan orang tersebut. Bukan berarti orang tua Anda datang kepada Anda dalam bentuk roh. Bukan. Tetapi Anda sedang menghadirkan beliau dalam benak saudara. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Matius 18 nomor 20. Anda memaknai seakan-akan yang datang itu Yesus dalam bentuk roh. Kagak. Yang dimaksud Matius 18:20 di situ, itu adalah firman, perkataan, ajaran Yesus. Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, maksudnya dalam ajaranku, emos, anoma, ajaranku, perkataanku, perkataan yang mengatasnamakan diriku, maka di situ ada aku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti dia datang dalam bentuk sosok roh. Bukan itu yang dimaksud. Kalau Anda ingin kemudian mengatakan Matius 18 nomor 20 sama yang dialami oleh Paulus, tolong sekarang juga Anda ke lapangan, aku ingin lihat. Tolong hadirkan Yesus di situ dalam bentuk cahaya, dan aku ingin lihat bro admin buta lalu pingsan kemudian seperti orang kena epilepsi. Silakan Anda buktikan kalau Anda mengutip Matius 18 nomor 20 sama kejadiannya terhadap Paulus. Tidak, Bung. Yang datang kepada Paulus itu iblis. Coba sekarang Anda berkumpul sama orang Kristen, hadirkan Yesus. Apakah ada cahaya datang menyelimuti kalian? Apakah ada kemudian di antara kalian mencari buta? Apakah ada kalian kelepak-kelepak, kerasukan? Gak ada itu. Yang dimaksud Matius 18:20 menghadirkan Yesus dalam bentuk pengajarannya, bukan sosok hantu yang datang. Sedangkan yang terjadi di Paulus itu setan. Lukas 10:18, aku melihat setan jatuh dari langit dalam bentuk cahaya. Sedangkan Yesusnya membedakan, kalau aku yang datang cahayanya bukan untuk satu orang, cahayanya dari timur sampai ke barat seperti matahari. Semua manusia akan melihat. Apakah itu terjadi kepada Paulus? Tidak. Anda beralibi, Anda berasumsi. Oh ada bang, Matius 18:20, barang siapa yang berdoa dalam namaku, aku akan hadir di situ. Oke, silakan Anda lakukan, praktekkan itu. Anda akan mendatangkan Yesus, Anda akan mengingat dia, ingatan Anda tertuju kepada Yesus. Tapi tidak ada juga cahaya dari langit menyertai Anda, bukan? Jangan lebay kayak Paulus. Nggak ada juga Anda buta kan 3 hari. Nggak ada juga kemudian kayak orang kerasukan setan, Anda langsung kelepek-kelepek jatuh ke tanah kan? Enggak kan? Enggak sampai segitu kan? Enggak kan? Berarti yang dimaksud Matius 18:20 berbeda dengan kejadian yang terjadi terhadap Paulus. Yang terjadi terhadap Paulus itu, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku, jangan kamu percaya.
Sekarang kalau Anda masuk ke gereja atau masuk ke dalam bilik Anda, habis itu Anda keluar, Paman, ya, aku tadi bertemu dengan Yesus loh. Yang kami tahu, Anda bertemu dalam bentuk Anda mendatangkan dia dalam pikiran saudara. Tidak datang dalam bentuk hantu. Aku Yesus. Bukan kayak gitu kan. Itulah yang minta Yesus dihindarkan. Supaya jangan kemudian mengajarkan kepada orang lain bertemu Yesus di padang gurun. Dan kalau ada yang mengaku itu, kata Yesus, jangan kau percaya. Jangankan ente sebagai Kristen, kami umat Islam ketika kami beriman kepada Nabi Isa, benak kami kemudian bersalawat, mengucapkan pemberkatan kepada beliau. Ingatan kami tertuju kepada dia, dan dia pasti juga akan mengetahui bahwasanya orang-orang sebelumku juga akan memuliakan aku. Orang-orang setelahku maksudnya akan memuliakan aku. Karena siapa? Karena roh kebenaran akan mengajarkan mereka untuk memuliakan aku. Itu real di dalam kitab saudara. Jadi kalau Anda mengatakan sama dengan Paulus mengingat Yesus, berdua berbicara dalam nama Yesus sehingga Yesus, oh salah Anda, nggak nyambung. Yang dimaksud Yesus bukan itu. Yang dimaksud itu bukan itu yang dimaksud Yesus. Kami pun bisa menghadirkan Yesus. Dalam pikiran kami, Yesus seorang nabi, membangkitkan orang mati ketika dia di tengah-tengah Bani Israel. Iya, tergambar itu. Ajaran Yesus itu tergambar. Tapi kalau saya mengatakan, aku ketemu dengan Yesus ketika aku lagi mancing di sungai. Yesus datang dalam bentuk cahaya dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu beda, saudara. Itulah yang harus dihindarkan. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus ketika Yesus menasihati? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab dijawab oleh Yesus, Yesus palsu, Kristus palsu akan bermunculan dan akan melakukan trik penyesatan berupa mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Itu loh. Oke Bang Suma, gini Bang Suma. Iya, silakan. Lagi. Ya enggak apa-apa lah, memang yang diajarkan di kekristenan itu begitu, kedatangannya ada dua. Nah sekarang saya mau membuktikan pernyataan Bang Suma. Tadi mengatakan, Yesus kan mengatakan pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu perintah Yesus, dan saya yakin itu juga menurut Bang Suma perintah Nabi Isa. Nah pertanyaan saya, bagaimana kemudian Bang Suma misalnya begini, mohon maaf nih karena Bang Suma juga Muslim ya. Di Muslim kan juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad bertemu di langit kedua. Bagaimana Bang Suma kemudian malah bisa percaya begitu? Padahal perintahnya jelas. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Bagaimana Bang Suma kemudian bisa percaya? Silakan. Oke. Sebenarnya begini saudara bro admin, kalau Anda pernah belajar tentang Bible, mengikuti saya yang belajar Bible, Matius 24 nomor 23 itu tidak ada kata lihat di situ, Bung. Itu penambahan Lembaga Bible Indonesia. Sedangkan kalau Anda melihat aslinya, di situ hanya tertulis pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, sekarang kamu di situ siapa? Kan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi yang ada di Bukit Zaitun. Apakah orang-orang Farisi, apakah murid-murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun datang kepada Nabi Muhammad? Atau Nabi Muhammad datang kepada mereka yang hidup di abad pertama di Bukit Zaitun? Jadi nggak nyambung. Yesus sedang menasehati muridnya Bani Israel. Jangan kemana-mana kawan. Yesus sedang ditanya oleh manusia yang hidup abad pertama. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad datang ke sono, bertanya, mengatakan kepada orang yang ada di Bukit Zaitun itu, murid Yesus, iya paman, aku bertemu dengan gurumu di langit kedua loh. Oh ya? Tidak masuk. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Yesus ditanya sama orang Farisi, sama murid-muridnya di Bukit Zaitun, guru apa tanda kedatanganmu? Nah, mendengarkan itu Yesus langsung bilang apa?
waspada. Tuh, langsung diminta murid pertama, angkatan pertama di abad pertama di tahun 30 sampai 33 langsung di blokade oleh Yesus. Waspada. Kalian harus waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang kepadamu. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. Terlalu jauh. Anda harus bertanya, siapa oknum di luar murid Yesus yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan guru mereka? Paulus. Kenapa nggak nyambung? Di situ sudah sangat jelas. Jadi Paulus yang datang ke tanah Yudea, Paulus yang datang kemudian kepada orang-orang Yahudi, mengajarkan kepada mereka, aku bertemu dengan Yesus loh. Murid-murid Yesus tidak percaya karena terlanjur sakit hati, dianiaya. Kata gurunya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, dipenjara, disesat, dihadapkan kepada raja-raja. Lalu setelah itu dia aniaya. Habis dia aniaya, sang penganiaya datang. Shalom alaikum. Paulus yang telah menganiaya kami. Ada apa Paulus? Aku sudah bertaubat loh. Kenapa bisa bang? Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun. Kira-kira muridnya percaya nggak? Sedangkan mereka sebelum teraniaya sudah disampaikan, hati-hati penyesat akan datang kepadamu dengan memakai namaku. Tapi penyesatnya sebelumnya menganiaya kamu dulu. Kira-kira si murid percaya nggak? Murid, iya Paulus, aku tuh yang menganiaya kamu. Iya tahu. Terus aku ketemu dengan gurumu lo. Oh ya? Apa kata guruku? Aku ditunjuk jadi rasul. Oh gitu. Setelah kamu puas menganiaya kami, sekarang kau jadi rasul. Enak kali kau. Kami yang berdarah-darah, kami yang bersama dengannya, kok milik kamu? Gak benar guru kami ini. Pilih kasih. Kamu yang menganiaya kami. Yes. Kamu yang memenjarakan kami. Iya. Kamu punya niatan membunuh kami. Iya. Kenapa harus milik kamu? Kenapa bukan aku aja muridnya? Kenapa harus kamu? Jangan-jangan yang datang ke kamu itu bukan guru kami. Karena guru kami mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Maaf Paulus, silakan kamu jual agamamu keluar Yahudi. Di sini nggak laku. Kami sudah mendapatkan nasihat kuat dari guru kami. Apabila ada orang berkata bertemu dengan guru kami, berkata bertemu dengan guru kami di padang gurun, di padang pasir, di padang ujung pandang, kata guru kami, jangan kamu percaya. Maka Paulus enyahlah daripada kami. Akhirnya Paulus menulis surat. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang diutus menjadi Rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa aku menulis surat begini? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang bersunat tidak percaya aku. Kenapa tidak percaya aku? Karena mereka mendapatkan amanah dari gurunya. Jangan percaya kepada Paulus. Maka yang percaya hanya orang-orang non-Yahudi. Lahirlah Kanyoli. Orang Kanyoli yang percaya kepada Paulus. Orang Yahudi tidak percaya karena mereka memegang amanah guru mereka. Itu fakta, itu real. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi, tidak menjadi aliteng. Itu saudara. Sedangkan kalian bukan murid Yesus.
Hei bro admin, ya paman, aku ingatkan kepadamu ya bro admin. Apa paman? Ketika nanti kamu bertemu orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Ya paman. Maka ketika Paulus datang membawa suratnya, ketika saudara bro admin pernah mendengarkan langsung dari Yesus, jangan percaya kepada oknum yang membawa namanya bertemu dengan dirinya di padang gurun dan dalam bilik penjara, maka bro admin akan mengatakan, sorry lah ya, aku tidak percaya deh. Guruku sudah mengatakan kepadaku, jangan kamu percaya. Tetapi karena bro admin ini bukan Bani Israel, bukan murid Yesus, bukan kemudian yang mendapat mandat untuk berhati-hati kepada Paulus, kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, maka bro admin justru berjuang mati-matian agar orang ikut-ikutan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Sorry ya, kami lebih percaya kepada Yesus. Nah begitu, silakan saudara Kanjoli. Saudara bro admin atau siapapun itu, silakan. Ya, jadi jangankan Katolik, jangankan orang Kristen, jangankan Paulus atau Yesus, orang Yahudi itu nggak percaya sama Yesus, nggak mengakui Yesus sama sekali, orang Yahudi. Jadi kalau penilaian saya, coba kita lihat dari buahnya aja. Kalau memang dia penyesat, Paulusnya ini, ya kita lihat aja dari buahnya. Dan silakan di-compare, atau Bang Suma belum baca kisah lengkap tentang Paulus, Saulus setelah dia bertobat. Apa buahnya pengajar palsu kata Yesus, Bang? Saya tidak baca aja apa, silakan di-compare apa dari segi humanis, dari segi sosial. Ya, bagaimana mungkin orang mau percaya kalau tidak kemudian dia menempelkan kejahatannya dengan kebaikan? Orang bisa terperdaya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan demi untuk melancarkan aksi. Apa gunanya kalian melakukan 1000 kebaikan kalau yang Anda sembah itu bukan Tuhan? Apa gunanya? Ingat saudara, ingat. Di dalam Matius 7 nomor 15, agar Yesus mewaspadakan murid-muridnya kepada nabi palsu. Dan nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya, bisa dilihat dari pengikutnya, bisa dilihat dari ajarannya. Apa buah dari pengajaran nabi palsu? Pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, bernubuat memanggil Yesus dengan nama Yesus, mereka bernubuat, bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buah-buah dari nabi palsu. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Kristen, Paman. Bagaimana mungkin ajaran Kristen ini bisa laku kalau semuanya hanya nampak kejahatan? Membunuh, memperkaos, memperkaos. Mana bisa? Tidak akan ada yang bisa disesatkan. Tapi ingat saudara, perintah membunuh, perintah bersaksi dusta, semuanya sudah dibatalkan oleh Yesus, oleh Paulus. Lalu Paulus membentuk ajaran baru. Sekarang kalau Tuhan mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku, atau jangan itu, jangan kau membunuh, kata Tuhan. Lalu Paulus membatalkan perintah itu. Perintah dalam Taurat dibatalkan Paulus. Di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, segala perintah dalam hukum Taurat dibatalkan. Lalu Paulus bikin perintah baru, jangan kau membunuh. Orang Kristen mentaati tidak membunuh, ikut Tuhan atau ikut Paulus? Ikut Paulus. Sama-sama bagus. Perintahnya jangan membunuh. Sama-sama bagus. Tapi Kristen tidak membunuh bukan karena taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Paulus. Tuhan Bani Israel mengatakan jangan membunuh. Batal. Batal. Tidak ada lagi kau perintahmu. Sudah stop. Dengan matinya Yesus di atas salib, perintahmu batal. Sekarang saya menggantikan kau bikin perintah baru. Kata Paulus, jangan kalian membunuh. Itu perintah baru tuh. Isinya sama, tapi yang memerintahkan beda. Satu perintah Bapak udah dibatalkan, pasang badan dia. Hei kalian, jangan membunuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih. Kasih apa? Yesus mati untuk kita. Maka jangan kalian membunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kristen taat kepada siapa? Kepada Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu tersebut. Dia adalah pembunuh manusia pada awal mula. Dan apabila ia berkata, dia tidak berkata dengan kebenaran, dia tidak berkata dengan firman Tuhan, melainkan atas dirinya sendiri.
Sekarang orang Kristen menjadi baik, mengasihi, tidak membunuh katanya, membantu orang lain, menolong orang lain, mendoakan musuhnya. Itu perintah siapa? Perintah Tuhan atau perintah Paulus? Perintah Paulus. Bagus memang, tapi itu bukan firman Tuhan lagi. Firman Tuhannya dibatalkan dulu. Habis itu dia berdiri sebagai pengganti. Jangan kau membunuh ya, jangan kau begini ya, jangan kau begini ya. Dan Kristen mentaati itu. Artinya apa? Dengan kata lain, Kristen telah mentaati nabinya si Kristus palsu tersebut. Anda melihat Kristen baik menurut Anda. Menurut Anda. Dan kalau Kristen tidak baik, yang nampak hanya keburukan. Siapa yang mau tersesat dengan itu? Gak ada. Tidak ada yang mau ikut tersesat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Ketika dia memakai namaku, pasti yang diajarkan adalah hal-hal yang baik. Jangan begini, jangan begono, jangan begini, jangan begono. Tapi itu adalah obat. Ada hal yang ingin dia jual si penyesat itu. Apa? Mengkudeta Tuhan. Tuhan jadi pensiun. Yang dilantik menjadi Tuhan aku. Nanti ada Tuhan bernama Yesus Kristus yang akan dijualnya. Yang diangkatnya sejajar, sehakikat dengan Tuhanku. Waspada dengan penyesat tersebut. Apa yang terjadi? Betulkah? Yes. Orang-orang Kristen mensehakikatkan, mensejajarkan antara Yesus Kristus dengan Bapa Elohim. Siapa yang tertawa? Siapa yang murka ketika dia disetarakan dengan ciptaannya? Pencipta langit dan bumi. Siapa yang sejahtera, siapa yang bahagia, siapa yang tepuk tangan ketika manusia mensejajarkan ciptaan dengan pencipta langit dan bumi? Iblis. Marah nggak si bapak ketika dia disejajarkan dengan manusia, meskipun itu anaknya? Marah pasti. Marah pasti. Bahagia nggak iblis ketika kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi sudah disetarakan dengan makhluk bernama Yesus Kristus? Bahagia nggak iblis? Bahagia. Siapa mereka yang telah mensejajarkan Yesus Kristus dengan pencipta langit dan bumi? Korban iblis. Siapa? Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana itu. Sederhana. Maka Kristen mengatakan Tritunggal, Trinitas, Yesus dan Bapa satu. Yesus sehakikat dengan Bapa, Bapa esa, maka Yesus juga esa. Yesus sehakikat dengan Bapa. Siapa yang tertawa ketika Anda mendudukkan Yesus Kristus ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Siapa yang tertawa? Siapa yang merasa merdeka? Siapa yang merasa menang? Bilisis. Itu yang senang. Sementara Tuhan mengatakan apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga kami sama. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi Kristen muncul berdasarkan ajaran Paulus. Tuhan dibentuk dalam bentuk daging. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Lalu manusia ini disehakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Yesus mengatakan apa? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal aku Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan tok. Tapi Kristen mengangkat si utusan ini selevel dengan Tuhan. Inilah yang menjadi keberhasilan iblis. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau saudara Kristen berkata, kami Kristen bukan disesatkan oleh Kristus palsu. Tolong tunjukkan. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Dan apa nama kelompok tersebut? Silakan. Oke Pak. Bang Paulus, setelah Bapak menunjukkan bahwa dia penyebab. Syukran saudara Bambung. Barakallahu fik. Saudara Sul, barakallahu fik. Lanjut. Dia penyebab orang Kristen percaya kepada Paulus. Bapak mengatakan membuat Bapak di surga menjadi marah. Nah, Paulusnya dapat apa dari yang dia lakukan? Untuk menipu ini dia dapat apa? Oke. Saya jawab. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Dan juga begini. Masuk akal enggak orang lagi dalam posisi enak difasilitasi? Saya percaya juga Anda juga tahu bahwa
tujuan Saulus membantai umat Kristen di awal-awal itu, saya percaya Anda juga tahu alasannya. Nah, ngapain dia lagi di posisi enaknya, difasilitasi, terus tiba-tiba dia ninggalin itu? Apa faedahnya? Bahkan dia harus sampai kelaparan, sampai masuk penjara. Harusnya dia dengan posisi dia harus terus membantai orang yang menyembah Isa itu dong. Harusnya kalau orang mau suka aman, ngapain dia harus sampai tersiksa begitu? Dia tinggalin itu, dia masuk penjara berapa kali, hidupnya susah, kelaparan bahkan, dipasung. Ngapain dia harus seperti itu? Dan buahnya tuh secara, saya sudah jelaskan sebelumnya tadi, bahwa dia pengajarannya lebih baik secara sosial. Itu loh. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke, Anda bertanya, apa manfaatnya bagi dia? Bagaimana dengan iblis? Apa manfaatnya bagi iblis? Tak ada. Iblis rela menerima neraka kekal demi untuk menyesatkan. Begitu juga dengan Paulus. Mazmur 58 nomor 3 Anda baca. Sejak di dalam rahim orang fasik itu menyimpang. Sejak dalam kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat. Dari dalam kandungan pendusta itu sudah sesat. Paulus mengaku dalam Galatia 1, aku dipilih dari sejak dalam kandungan. Dipilih sebagai apa? Sedangkan Mazmur 53, 58, penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Paulus ini dipilih dari sejak dalam kandungan katanya dalam Galatia 1 nomor 15. Dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai orang benar, maka tidak mungkin dia melakukan aksi-aksi pembunuhan, penangkapan, pengutukan dan seterusnya. Pasti dia akan tampil sebagai wakil Yesus, orang yang hidup mati bersama dengan Yesus dari pembantaian orang-orang Yahudi dan Romawi. Faktanya? Enggak. Jadi Paulus ini yang benar yang mana? Baca Kejadian 49 nomor 27. Kejadian 49, Yakub meramalkan seluruh anak-anaknya. Bagaimana Yakub menceritakan Nat, bagaimana Yakub menceritakan Yehuda, bagaimana Yakub menceritakan Yusuf, bagaimana Yakub membicarakan tentang Benyamin. Apa kata Yakub ketika sampai kepada anaknya Benyamin? Benyamin, sini duduk kamu nak. Bapak mau mengingatkan kamu dan menasihati kamu dan menceritakan kepadamu seperti apa laku keturunanmu kelak. Apa kata Yakub? Engkau wahai Benyamin, lakumu seperti serigala. Keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada waktu pagi merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dengan bangganya dia mengatakan apa? Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Farisi, dari Benyamin. Dari Benyamin, dari Farisi. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 49 tadi, Yakub mendapat wahyu, mendapat ilham, mendapat penglihatan. Yakub berbicara, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, merampok lalu membagi-bagikan hasil jarahan. Yang terjadi, Paulus keturunan Benyamin merampok Taurat, membagi-bagikan kepada pasukan-pasukannya. Merampok Yesus, membagi-bagikan kepada orang-orangnya, yaitu orang Roma, orang Yunani, orang Kristen. Ini fakta real kalau Anda berbicara mengenai Paulus. Yang ketiga, kalau ada seorang nabi, pemimpi yang mengaku menerima firman, mengaku melihat penglihatan, berbicara mengenai aku tapi bukan aku yang mengatakan itu kepadanya, maka nabi itu harus mati. Di mana itu tertulis? Ulangan 18, 19 sampai nomor 20. Apabila ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku, apa yang tidak aku firmankan kepadanya, maka nabi itu harus mati dan dilenyapkan dari sebangsanya. Jadi jangan heran kalau Paulus itu mati digorok. Karena dia nabi. Di mana Paulus disebut nabi? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan ada beberapa nabi dan pengajar di Antioquia. Salah satunya adalah Nabi Saulus laknatullah alaih.
Itulah yang mengajarkan kemudian hasil rampasannya diambil. Dia merampas dari Yahudi, lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Diangkatlah dia menjadi paus di sana. Menjadi Romo pertama. Itulah dia. Maaf, salah. Dia tidak mengenai orang Yahudi. Justru dia membantu orang Yahudi untuk membantai Kristen. Sebenarnya kalau Anda tahu tentang kisahnya. Hei, saudara, jangan kotori mulut Anda dengan sesuatu kebohongan. Enggak, silakan Anda baca Alkitab kalau gitu. Paulus tidak pernah membantai Kristen. Astaga. Astaga. Hei, yang dibantai oleh Paulus adalah Yudaism. Astaga. Murid-murid Yesus yang dibantai oleh Paulus. Ya benar. Sedangkan yang disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus mula-mula yang ada di Antioquia, Turki. Oke, nah, jadi kita jangan ambil ini tentang suku atau apa. Coba kita ikut story-nya, penjelasan tentang story-nya. Oke, yang disebut Kristen pertama kali, apakah yang tinggal di Yerusalem, di tanah Yudea, di Galilea, murid Yesus, atau yang ada di Turki, Antioquia? Yang mana? Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Antioquia, Turki, bersama-sama dengan Paulus. Di sanalah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Mana? Di mana murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Tapi Anda bilang di situ belum ada Paulus. Paulus ketika di Antioquia, ketika kemudian Yesus memiliki murid, di situ tidak ada Paulus. Paulus ini bukan murid yang dipilih. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus tidak pernah dipilih. Sedangkan ketika Anda berkata Paulus menganiaya Kristen, itu kebohongan. Itu kebohongan. Yang dianiaya oleh Paulus adalah Yudaism, pengikut Yesus yang ibadah di sinagoge, di Miqdas, Baitullah mereka beribadah. Mereka kurban hewan, mereka bersunat, mereka menyembah kepada satu Tuhan, tauhid. Mereka mengkitabkan kitab Tanakh, mereka tidak merasulkan Paulus. Itu murid Yesus. Sedangkan yang disebut Kristen berbeda. Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah